Awal tahun selalu sama. Timeline media sosial penuh dengan resolusi, harus lebih sukses, lebih kaya, lebih produktif, lebih baik dari tahun kemarin. Dan tanpa sadar, kita ikut terbawa arus itu. Padahal, kita bahkan belum selesai dengan siapa diri kita sekarang. Hari ini, aku mau bahas hal yang berbeda tentang tahun 2026. Bukan tentang jadi lebih baik, tapi tentang jadi lebih manusiawi. Masalahnya, resolusi tahun baru sekarang jadi ajang kompetisi. Siapa yang paling ambisius? Siapa yang paling produktif? Siapa yang paling cepat berubah? Semua orang berlomba jadi versi terbaik diri mereka. Kedengarannya bagus, tapi seberapa sering resolusi itu bikin kita stres? Seberapa sering kita merasa gagal karena target yang kita set terlalu tinggi? Dan seberapa sering kita lupa bahwa hidup bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi utuh. Jadi, resolusi pertamaku di 2026 bukan tentang jadi lebih baik, tapi tentang jadi lebih tenang. Aku nggak mau mengejar kesuksesan sampai lupa menikmati prosesnya. Aku nggak mau punya banyak pencapaian, tapi kehilangan kedamaian hati. Karena apa gunanya naik ke puncak kalau setiap langkahnya penuh kecemasan? Apa gunanya punya banyak kalau hati tetap kosong? Di 2026, aku mau jadi manusia yang lebih sabar, lebih hadir, dan lebih percaya sama proses. Kita terlalu fokus sama hasil, sampai lupa kalau perjalanan itu bagian dari tujuan. Kita kejar target, sampai lupa bahwa hidup bukan spreadsheet yang harus 100% tercapai. Dan kita stres karena membandingkan progres kita dengan orang lain yang bahkan belum tentu bahagia. Ketenangan bukan berarti berhenti berusaha. Ketenangan adalah kekuatan untuk tetap usaha, tanpa kehilangan diri sendiri. Itulah yang aku mau di tahun ini. Usaha yang gak bikin aku kehilangan kewarasan. Resolusi keduaku adalah doa sederhana. Ya Tuhan, jangan biarkan aku jauh dari diriku sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang minta aku jadi ini dan itu, jaga aku tetap jujur sama perasaanku. Jangan biarkan aku jadi orang yang keras, hanya karena dunia minta aku kuat. Jangan biarkan aku jadi dingin, hanya karena pernah disakiti. Karena kadang, dalam usaha jadi lebih baik, kita justru kehilangan esensi diri kita yang paling berharga. Terlalu banyak orang yang berubah, bukan karena mereka berkembang, tapi karena mereka lelah disakiti. Mereka tutup hati, mereka jadi skeptis. Mereka jadi nggak percaya sama siapapun, dan mereka pikir itu kekuatan. Padahal itu luka yang berubah jadi tembok. Aku nggak mau jadi kayak gitu. Aku nggak mau dunia mengubahku jadi versi yang aku sendiri nggak kenal. Maka doaku sederhana. Jaga aku tetap menjadi aku. Walaupun dunia keras, biarkan hatiku tetap lembut. Resolusi ketiga, aku stop bandingin diriku dengan orang lain. Mulai hari ini, awal tahun adalah puncak FOMO. Timeline penuh dengan pencapaian orang lain. Rencana besar, hidup yang kelihatan sempurna. Dan tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal. Kita mulai tanya, kenapa mereka bisa? Aku nggak. Padahal, kita nggak tahu apa yang mereka korbankan. Kita nggak tahu beban yang mereka bawa. Yang kita lihat cuma highlight reel, bukan behind the scenes. Perjalanan hidupku bukan lomba. Aku nggak perlu lebih cepat. Aku cuma perlu konsisten sama ritmeku sendiri. Sang Pencipta nggak suruh aku jadi dia. Dia cuma minta aku jadi versi terbaik dari diriku. Dan terbaik bukan berarti sempurna. Terbaik berarti jujur. Berarti usaha semaksimal mungkin dengan apa yang aku punya. Nggak menyerah meski jatuh. Jadi di tahun ini, aku nggak akan stres, karena orang lain lebih cepat. Aku cuma akan fokus jalan di jalurku sendiri. Resolusi keempat, dan ini yang paling susah. Aku mulai 2026 dengan memaafkan diriku sendiri. Banyak orang masuk tahun baru dengan beban penyesalan. Dulu aku gagal, aku salah, aku kurang. Dan beban itu mereka bawa terus, sampai jadi rantai yang bikin mereka nggak bisa maju. Tapi hari ini, aku pilih untuk lepaskan itu. Aku maafin diriku yang gagal tahun lalu. Karena tanpa kegagalan itu, aku nggak akan sebijak sekarang. Kamu nggak harus sempurna buat layak dicintai.
Kamu nggak harus tanpa kesalahan buat pantas bahagia. Kamu nggak harus selalu benar buat dihargai. Karena menjadi manusia adalah tentang jatuh dan bangkit. Tentang salah dan belajar. Tentang hancur dan memperbaiki diri. Jadi kalau kamu masih menyalahkan dirimu atas kesalahan masa lalu, coba tanya, apakah penyesalan itu bikin kamu lebih baik? Atau justru bikin kamu stuck? Resolusi kelima, rencanaku adalah jaga hati ini tetap lembut. Dunia minta kita jadi keras, biar nggak disakiti. Dunia bilang, jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin. Jangan terlalu percaya, nanti dikhianatin. Jangan terlalu peduli, nanti dikecewain. Dan pelan-pelan, kita tutup hati. Kita jadi dingin. Kita jadi curiga sama semua orang. Tapi aku pilih sebaliknya. Aku nggak takut jadi lembut. Karena lembut bukan lemah. Lembut adalah keberanian untuk tetap percaya, meski pernah disakiti. Ada kekuatan besar dalam kelembutan. Orang yang masih bisa tersenyum setelah hancur. Orang yang masih bisa peduli setelah dikecewakan. Orang yang masih bisa memberi setelah kehilangan. Mereka bukan lemah. Mereka kuat karena mereka memilih untuk enggak membiarkan dunia mengubah siapa mereka. Mereka memilih untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang semakin keras. Dan itulah yang aku mau. Semoga di 2026, aku nggak cuma jadi lebih sukses, tapi jadi lebih manusiawi. Jadi gimana cara menerapkan 5 resolusi ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, buat reminder harian. Tulis di notes HP atau tempel di kamar. Sesuatu yang simpel kayak, hari ini aku pilih tenang. Atau hari ini aku nggak bandingkan diriku. Karena perubahan dimulai dari kesadaran kecil setiap hari. Kedua, praktikkan self-compassion. Tiap kali kamu merasa gagal atau salah, jangan langsung judge diri sendiri. Coba tanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketiga, perbanyak momen diam. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita butuh waktu untuk kembali ke diri sendiri. Bisa lewat sholat yang lebih khusyuk, meditasi, journaling, atau sekadar duduk diam sambil refleksi. Karena dalam keheningan itulah kita bisa dengar suara hati kita yang paling jujur. Keempat, batasi konsumsi media sosial. Ini penting. Semakin sedikit kamu lihat kehidupan orang lain, semakin mudah kamu fokus ke kehidupan sendiri. Semakin sedikit kamu bandingkan, semakin besar rasa syukurmu. Kelima, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung versi terbaikmu, bukan versi paling produktifmu. Orang yang gak judge saat kamu butuh istirahat. Orang yang gak ngomel saat kamu gagal. Orang yang tetap ada saat kamu jatuh. Karena perjalanan ini gak bisa sendirian. Kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita bahwa kita cukup, bahkan saat kita merasa kurang. Dan terakhir, berdoa. Minta dibimbing. Minta dikuatkan, minta dijaga dari arogansi kesuksesan, dan putus asa saat gagal. Aku sendiri pernah jadi orang yang obsesif sama kesuksesan. Setiap hari mikirin target, setiap malam evaluasi produktivitas. Setiap bulan harus ada pencapaian baru. Dan hasilnya, aku sukses di luar, tapi hancur di dalam. Aku punya banyak pencapaian, tapi nggak punya kedamaian. Aku punya banyak hal, tapi kehilangan diri sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, ini bukan hidup. Ini survival mode yang dikemas jadi ambisi. Dan dari situ, aku mulai belajar untuk slow down, untuk lebih tenang, untuk lebih menghargai proses. Jadi kesimpulannya, ada 3 hal penting yang perlu kamu ingat di awal 2026 ini. Pertama, kamu nggak harus jadi lebih baik. Kamu cuma harus jadi lebih jujur sama dirimu sendiri. Dunia akan terus tuntut kamu jadi ini dan itu. Tapi kamu punya hak untuk bilang, ini bukan aku. Dan aku nggak harus jadi seperti yang mereka mau. Yang penting adalah kamu jadi versi yang paling jujur dari dirimu. Bukan versi yang paling sempurna. Kedua, maafkan dirimu atas semua kesalahan masa lalu. Bawa pelajarannya, bukan bebannya. Karena penyesalan yang terus-menerus nggak akan ubah masa lalu. Yang bisa kamu ubah adalah masa depan. Dan untuk bisa maju,
Kamu harus lepaskan apa yang menahan. Jadi mulai hari ini, berhenti jadi musuh terbesar dirimu sendiri. Mulai jadi teman yang paling mendukung dirimu sendiri. Karena kalau kamu aja nggak bisa maafkan dirimu, siapa lagi yang bisa? Ketiga, jaga hatimu tetap lembut di tengah dunia yang keras. Ini bukan naif, ini keberanian. Keberanian untuk tetap percaya meski pernah dikhianati. Keberanian untuk tetap peduli meski pernah dikecewakan. Keberanian untuk tetap memberi meski pernah kehilangan. Karena di akhir hidup nanti, yang diingat bukan seberapa sukses kamu, tapi seberapa baik kamu memperlakukan orang lain. Dan seberapa tetap kamu menjadi dirimu sendiri, meski dunia coba ubah kamu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di 2026. Aku nggak tahu apakah semua rencana akan berjalan mulus. Tapi satu hal yang aku tahu, aku akan berusaha untuk nggak kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Aku akan berusaha untuk tetap lembut meski dunia keras. Untuk tetap percaya meski pernah dikhianati. Dan untuk tetap bersyukur meski nggak semua berjalan sesuai rencana. Kalau kamu juga merasa sama, mari kita jalani tahun ini dengan lebih manusiawi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Barakallah.